Di tengah gemerlap dunia bisnis Eropa, Isabella, seorang CEO muda yang kaya raya namun terluka karena kehilangan suami tercinta, menjalani hidupnya dalam kesendirian. Namun, kedatangan Ade, asisten pribadinya asal Indonesia yang tampak biasa saja, mulai mengubah segalanya. Tanpa diketahui Isabella, Ade ternyata menyimpan rahasia besar. Dia bukan hanya seorang asisten, melainkan seorang pengusaha muda yang menyamar untuk mendekatinya. Ketika keduanya terjebak dalam hubungan yang semakin mendalam, Isabella harus memilih antara cinta yang tulus atau risiko pengkhianatan yang mungkin menghancurkan hidupnya. Akankah mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari, atau justru menghadapi kehancuran yang tak terduga? Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit Barcelona siang itu berwarna biru pucat. Cahaya matahari menerpa jendela kaca besar yang mengelilingi lantai atas sebuah villa mewah di kawasan elit Pedralbes. Dari kejauhan, villa itu tampak seperti istana modern, halaman luas yang ditata, apik, kolam renang biru mengilat, serta mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi. Namun di balik segala kemegahan itu, seorang wanita duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah taman mawar yang bermekaran, Isabella Rodriguez. Wanita muda berusia 32 tahun itu adalah CEO dan pemilik perusahaan teknologi komunikasi terbesar di Spanyol, Rodriguez Innovaciones. Ia dikenal tegas, cerdas, dan berwibawa. Dalam dunia bisnis, namanya disegani. Tapi di balik itu semua, ada luka yang belum sembuh. Suaminya, Daniel, meninggal dalam kecelakaan pesawat 2 tahun lalu saat perjalanan bisnis ke Kanada. Sejak saat itu, hidup Isabella berubah drastis. Ia tak lagi tersenyum dengan tulus, tak pernah lagi tertawa lepas. Hari-harinya kini hanya diisi dengan rapat, proyek, dan jadwal yang padat. Malam-malamnya sunyi. Ia sering terjaga, hanya ditemani suara jam dinding dan segelas anggur merah yang tak pernah habis. Pagi itu, ia menerima kabar bahwa asistennya yang telah bekerja bersamanya selama 5 tahun, Carla, mengundurkan diri karena pindah ke luar negeri mengikuti suaminya. Isabella hanya menatap surat pengunduran diri itu tanpa ekspresi. Ia tak pernah terlalu dekat dengan siapapun setelah kematian Daniel, termasuk Carla. Tapi tetap saja, kepergian Carla membuat rumahnya terasa semakin sunyi. Beberapa jam kemudian, sekretaris pribadinya datang membawa beberapa berkas pelamar dari agensi asisten profesional internasional. Seperti yang Anda minta, Donya Isabella, ini profil dari 3 kandidat terbaik. Yang satu ini berasal dari Indonesia. Namanya Ade, ucap sekretaris itu sambil menyerahkan berkas. Isabella mengangguk pelan. Ia tidak terlalu tertarik, tapi ia tetap membuka dokumen tersebut. Foto seorang pria muda, sekitar akhir 20-an, terpampang di sudut kanan atas. Matanya terlihat tenang, namun penuh percaya diri. Indonesia ya, gumam Isabella pelan. Menarik. Ia membaca profil singkat Ade, lulusan luar negeri, fasih berbahasa Inggris dan Spanyol, memiliki pengalaman kerja di beberapa negara, dan terdaftar dalam agensi profesional sebagai Personal Executive Assistant. Dalam satu paragraf rekomendasi dari klien sebelumnya, tertulis, seseorang yang tidak hanya mampu bekerja di bawah tekanan, tetapi juga memiliki empati tinggi dan kemampuan interpersonal yang luar biasa. Entah kenapa, kalimat itu menancap dalam pikiran Isabella. 2 hari kemudian, Ade datang ke villa Isabella untuk wawancara langsung. Ia mengenakan setelan hitam sederhana dengan kemeja biru langit. Raut wajahnya sopan, tenang, dan pandai menjaga kontak mata. Isabella memperhatikannya dari atas ke bawah. Ia menyadari sesuatu. Pria ini berbeda dari kandidat-kandidat sebelumnya, bukan karena ketampanan fisik semata, tetapi karena caranya berbicara yang tulus, lugas, dan tidak berlebihan. "Kenapa kamu memilih untuk menjadi asisten pribadi?" tanya Isabella saat wawancara berlangsung. Ade tersenyum tipis. "Karena saya percaya, mendampingi orang hebat bukan berarti menjadi pelayan, tapi menjadi seseorang yang bisa membantu mereka tetap waras di tengah dunia yang gila." Isabella mengangkat alisnya. Jawaban itu tak terduga.
Ia menyandarkan tubuh ke kursi kulit hitam di belakang meja kerjanya. "Kamu tidak takut bekerja dengan seseorang yang dikenal dingin dan keras kepala?" Sindirnya halus. Ade tidak mundur. Ia justru menjawab sambil tersenyum. Yang keras, kepala biasanya adalah mereka yang pernah hancur, tapi tetap memilih untuk bangkit. Isabella terdiam. Kata-kata itu seolah menyentuh bagian terdalam dirinya yang selama ini terkunci rapat. Dalam diamnya, ia menatap mata Ade. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Isabella merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan atau janda kaya raya. Keesokan harinya, Ade resmi bekerja di villa itu sebagai asisten pribadi. Ia mulai terbiasa dengan jadwal Isabella yang padat. Pagi-pagi, ia sudah menyiapkan kopi tanpa gula, roti panggang dengan selai stroberi, dan mencatat agenda harian di tablet Isabella. Semua dilakukan dengan cepat, rapi, dan efisien. Namun lebih dari itu, Ade membawa sesuatu yang berbeda ke dalam rumah itu, kehadiran. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu hadir di waktu yang tepat. Ketika Isabella tampak lelah setelah rapat virtual berjam-jam, Ade diam-diam membawakan teh chamomile dan mematikan lampu ruang kerja. Ketika ia terlihat frustrasi karena laporan keuangan, Ade menyarankan untuk berjalan sejenak di taman. Ia tidak mencoba menghibur secara berlebihan, tetapi menawarkan jeda yang dibutuhkan Isabella. Dalam beberapa minggu, Isabella mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kesepian saat sarapan. Ia mulai tersenyum kecil saat menyapa Ade. Bahkan ia pernah tertawa pelan ketika Ade menjatuhkan dokumen dan bergumam dalam bahasa Indonesia yang lucu. "Apa artinya astaga? Bisa-bisanya jatuh begini dalam bahasa Indonesia?" tanya Isabella saat itu. Ade terkejut. Itu tadi saya bilang." "Aduh, bego amat sih." Jawabnya malu-malu. Isabella tertawa, dan suara tawanya menggema di ruang makan megah itu. Suara yang sudah lama tidak terdengar. Namun di balik senyum-senyum kecil dan kehangatan yang mulai muncul, Isabella tetap menjaga jarak. Ia tidak mau terlalu dekat. Ia pernah membuka hati, dan luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Ia takut jika perasaan itu muncul lagi, ia akan hancur untuk kedua kalinya. Setiap malam, ia masih menatap foto Daniel di meja nakas kamar. Kadang ia berbicara pelan pada foto itu, bertanya, apakah Daniel marah jika ia mulai merasa nyaman dengan orang lain? "Apa aku pengkhianat?" bisiknya di suatu malam. Tapi, aku lelah merasa sendiri. Dan di luar pengetahuan Isabella, Ade berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam Eropa yang bertabur bintang. Di tangannya, ada ponsel dengan layar menyala, sebuah file presentasi besar yang berisi rencana investasi teknologi komunikasi yang akan ia tawarkan ke Rodriguez Innovaciones. Ia menatap ke arah villa utama, tempat Isabella mungkin sudah tertidur, lalu ia menunduk dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku datang ke sini untuk bisnis, tapi kenapa hati ini mulai goyah?" Pagi itu, sinar matahari musim semi menyelinap melalui tirai tipis di jendela kamar Isabella. Angin membawa aroma bunga lavender dari taman yang baru saja mekar. Namun, bukan itu yang membangunkannya. Ada aroma kopi hangat yang menyapa dari luar kamar. Seperti biasa, ia bangkit perlahan, masih dengan rambut acak-acakan dan piyama satin biru muda. Di meja kecil dekat pintu, telah tersedia nampan berisi secangkir kopi hitam, tanpa gula, roti panggang, dan selai stroberi buatan rumah yang Iris sukai. Di samping nampan itu, tablet kerjanya sudah menyala, lengkap dengan agenda hari ini yang tertulis rapi Partensnau 7 under new, sarapan Sunte 8:30, rapat virtual dengan klien London, 10 ke new, periksa laporan keuangan kuartal pertama, 13 ke new, makan siang dengan investor 15, waktu luang, disarankan berjalan di taman. Ia tersenyum tipis. Waktu luang? Sejak kapan ia punya waktu luang di tengah minggu? Tak lama kemudian, terdengar ketukan halus di pintu. "Buenos dias, Doña Isabella. Saya hanya ingin memastikan Anda menerima sarapannya," ujar suara sopan dari balik pintu. Suara itu telah mulai akrab di telinganya. Suara Ade Isabella membuka pintu
dan melihat Ade berdiri dengan tubuh tegak, tangan memegang iPad. Kemeja putihnya digulung sampai siku, dan wajahnya tampak tenang seperti biasa. "Gracias, Ade. Sepertinya kamu mulai hafal kebiasaan saya," ucap Isabella dengan nada ringan. Ade mengangguk sopan. "Saya mencoba mempelajari hal-hal kecil, karena hal kecil bisa membuat hari besar terasa ringan." Jawaban itu sederhana, tapi menyentuh. Isabella memperhatikannya sejenak. Pria itu tidak hanya cekatan, tapi juga menghangatkan. Kehadirannya seperti suara musik latar yang tenang dalam hidup yang terlalu keras. Seiring hari-hari berlalu, Isabella mulai merasa bahwa kehadiran Ade tidak lagi sekadar profesional. Ia tidak hanya memastikan agenda berjalan lancar atau mengatur pertemuan bisnis. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian orang lain. Misalnya, Ade memperhatikan bahwa Isabella sering gelisah saat menjelang malam. Maka setiap pukul 8 ia akan mematikan semua notifikasi kerja di ponsel Isabella dan menyalakan playlist musik instrumental lembut yang diam-diam ia buat sendiri. Atau saat Isabella terlihat lelah usai rapat panjang, Ade akan membawakan teh min, bukan kopi, karena tahu sistem pencernaannya mulai terganggu. Namun di sisi lain, perhatian itu mulai membuat Isabella gelisah. Bukan karena ia tidak suka, justru seliknya yang mulai menikmati kehadiran Ade. Terlalu menikmati. Ia menanti sapaan paginya, senyumnya yang tulus, bahkan cara dia memiringkan kepala saat mendengarkan. Malam-malamnya tak lagi sepenuhnya sunyi, tapi bukan karena ada suara. Justru karena hatinya mulai ramai. "Apa aku mulai menyukai dia?" gumam Isabella suatu malam saat menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Ia tertawa pelan, canggung. "Ini konyol, dia asistenku. Dan aku masih belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu." Suatu sore, sepulang dari makan siang bersama investor, Isabella dan Ade berjalan menyusuri taman villa. Bunga mawar merah muda sedang mekar. Langit biru bersih tanpa awan. Isabella membawa sebotol air mineral, dan Ade berjalan setengah langkah di belakangnya seperti biasa. "Ade," ujar Isabella tiba-tiba, "kamu pernah jatuh cinta?" Ade terdiam, lalu tersenyum kecil. "Pernah, tapi lama sekali. Mungkin sudah terlalu lama." Isabella melirik. "Dan kamu melupakannya begitu saja?" "Tidak," jawab Ade jujur. "Cinta tidak pernah benar-benar hilang, tapi hidup memaksa kita belajar menyimpannya dengan tenang." Isabella mengangguk. Jawaban itu terlalu relevan. Ia tahu betul rasanya. Cinta yang lama belum pergi, namun ruang untuk cinta baru perlahan terbuka. Dan di ruang kosong itu, ada Ade, pria muda yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Datang sebagai asisten, tapi perlahan mengisi hatinya. Mereka duduk di bangku taman, membiarkan matahari sore menari di atas kepala mereka. Suara burung-burung kecil terdengar dari pepohonan, hening namun hangat. "Aku tidak pernah membayangkan akan nyaman dengan seseorang lagi," ucap Isabella lirih. "Tapi kehadiranmu membuat segalanya terasa ringan." Ade menoleh, menatapnya, tapi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Dalam hatinya, ribuan perasaan berkecamuk. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa semua ini awalnya bukan kebetulan, bahwa ia punya niat tersembunyi. Tapi melihat mata Isabella saat itu, lembut, terbuka, dan rapuh, ia tahu ini bukan saatnya. Namun tidak semua orang di sekitar Isabella buta terhadap perubahan itu. Marta, manajer keuangan pribadi Isabella yang sudah bekerja bersamanya lebih dari 10 tahun, mulai curiga. "Saya lihat kamu lebih sering senyum sekarang, Bella," komentar Marta saat mereka sedang meninjau laporan tahunan. Isabella hanya tertawa kecil. "Apa salah kalau aku senang?" Marta menyipitkan mata. "Bukan salah, tapi aku tahu kamu, Bella. Kamu mulai membuka hati, ya?" Isabella terdiam, tidak menjawab. "Si Ade itu, kamu yakin dia tulus?" tanya Marta hati-hati. Isabella menatap Marta lama, lalu menjawab pelan, "Aku belum tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa hidupku punya warna lagi."
Marta tak ingin mendebat. Ia hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada kekhawatiran yang samar. Ia tahu terlalu banyak tentang dunia bisnis, dan terlalu sering melihat orang asing masuk ke kehidupan bosnya dengan niat tak selalu murni. Malam harinya, Isabella duduk di balkon kamar. Angin membawa hawa dingin khas Barcelona. Di bawah sana, Ade terlihat berjalan kembali ke ruangannya, mematikan lampu taman satu persatu. Isabella memandangi sosok itu lama. Hatinya terasa aneh. Ada sesuatu yang mengguncang, campuran antara ketertarikan, rasa syukur, dan juga ketakutan. Aku harus apa kalau ternyata aku benar-benar menyukainya? Bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang ia sadari, kehadiran Ade telah mengusik hatinya. Dan sekali terusik, hati itu tak akan pernah sama lagi. Matahari pagi menyelinap pelan ke sela tirai villa. Di ruang kerja, Isabella duduk menatap layar laptop dengan ekspresi serius. Namun pikirannya tak sepenuhnya fokus pada angka-angka yang tertera dalam laporan. Sesekali matanya melirik ke arah kaca besar di belakang meja, memantulkan sosok Ade yang sedang merapikan dokumen di rak sisi ruangan. Sudah hampir 2 bulan Ade bekerja sebagai asisten pribadinya, dan selama itu pula Isabella merasa kehidupannya berubah perlahan. Tapi bukan hanya karena profesionalisme atau kehadiran yang menenangkan, melainkan karena satu hal yang tak bisa ia abaikan. Ade bukan pria biasa, terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan sebelum ia meminta, Isabella, sebagai seorang CEO yang terbiasa mencurigai setiap detail, mulai menyadari bahwa Ade bukan sekadar lulusan universitas dan mantan asisten pribadi. Ada jejak-jejak dalam sikap dan kebiasaannya yang mengisyaratkan masa lalu yang lebih kompleks. Seperti caranya membaca dokumen dalam berbagai bahasa, cara ia bicara soal teknologi enkripsi, atau caranya berdiskusi tentang strategi bisnis seolah ia sendiri pernah menjalankan perusahaan besar. Semua itu terlalu canggih untuk sekadar seorang asisten. Kecurigaan Isabella mencapai puncak saat malam itu, ia melihat sesuatu secara tak sengaja. Ia sedang berjalan menuju ruang tengah ketika mendengar suara dari ruang kerja kecil Ade. Pintu tidak tertutup rapat. Isabella melangkah pelan dan mengintip. Ade sedang duduk menghadap layar laptop dengan beberapa dokumen terbuka. Tapi yang membuat Isabella terdiam bukan itu. Ia melihat potongan presentasi yang mencantumkan Rodriguez Innovaciones di bagian atas, lengkap dengan bagan keuangan dan strategi, ekspansi digital yang tidak pernah ia publikasikan. Logo itu, data itu, semuanya milik perusahaannya. Isabella menahan napas. Ia mundur perlahan dan kembali ke kamarnya tanpa suara. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia merasa seperti disayat rasa kecewa, bingung, sekaligus marah. Siapa sebenarnya Ade? Kenapa ia mengakses data milik Rodriguez Innovaciones? Apa ini semua hanya sandiwara? Keesokan paginya, Isabella terlihat dingin dan menjaga jarak. Ia bersikap profesional, tapi datar. Ade menyadari ada perubahan dalam sikapnya, tapi ia tak menyinggung. Namun siang harinya, Isabella memanggilnya ke ruang kerja dengan nada yang tidak seperti biasanya. "Duduk," katanya singkat. Ade duduk. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus penuh kesadaran. "Aku ingin bertanya jujur," kata Isabella. "Siapa kamu sebenarnya, Ade?" Suasana ruangan mendadak tegang. Untuk sesaat, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Ade tak langsung menjawab. Ia menatap Isabella sejenak, lalu menarik napas panjang. "Saya memang bukan asisten biasa, Donya Isabella," ucapnya akhirnya. "Saya dulunya analis strategis di sebuah perusahaan investasi teknologi di Singapura. Saya pernah memimpin tim riset untuk startup digital di Asia Tenggara." Isabella mengangkat alis. "Lalu kenapa kamu jadi asisten pribadi di sini? Kenapa kamu tertarik dengan Rodriguez Innovaciones?" Ade menunduk sebentar. "Awalnya, saya memang punya agenda. Saya datang ke Barcelona dengan niat untuk memahami struktur perusahaan Anda dari dekat. Saya ingin menawarkan sebuah kolaborasi strategis yang bisa menguntungkan banyak pihak. Saya menggunakan jalur sebagai asisten pribadi karena
Saya tahu sulit sekali menembus manajemen level atas dengan cara biasa. Isabella menatapnya tajam. Jadi semua ini hanya misi? Kamu mendekatiku untuk kepentingan bisnis? Ade menggeleng pelan. Tidak seperti itu. Awalnya, mungkin iya. Tapi semua berubah setelah saya melihat siapa Anda sebenarnya. Isabella mengernyit. Maksudmu? Ade menatap matanya dengan tulus. Saya pikir Anda hanya wanita kaya pemilik perusahaan besar. Tapi setelah mengenal Anda, saya melihat seseorang yang kesepian tapi kuat, dingin tapi peduli, keras tapi juga sangat lembut di baliknya. Saya tidak bisa pura-pura lagi. Hening sejenak, Isabella ingin marah. Tapi entah kenapa, hatinya justru merasa sakit. Bukan karena Ade menyimpan rahasia, melainkan karena sebagian dari dirinya percaya bahwa niat Ade telah berubah. Lalu apa sekarang? Tanyanya pelan. Setelah kamu tahu semua ini, Ade menarik napas dalam. Saya ingin jujur sepenuhnya. Saya ingin berhenti berpura-pura. Tapi kalau Anda tidak bisa lagi mempercayai saya siap pergi. Kata-kata itu seperti pisau. Isabella menunduk, berusaha meredam emosi. Jangan pergi, katanya akhirnya. Dengan suara pelan namun tegas. Ade menatapnya dengan mata membelalak. Maaf? Isabella mendongak. Matanya sedikit berkaca. Jangan pergi. Tapi mulai sekarang, jangan ada lagi kebohongan. Tidak di rumah ini. Tidak dalam hidupku. Ade mengangguk perlahan. Saya janji. Setelah percakapan itu, hubungan mereka berubah. Isabella masih menjaga batas, tapi bukan karena curiga, melainkan karena takut terlalu jatuh. Sementara Ade kini menjalankan tugasnya dengan transparan. Ia berhenti menyembunyikan rencana-rencana bisnis dan mulai membukanya pada Isabella. Dan yang mengejutkan, ide-idenya luar biasa. Isabella bahkan terkesima saat membaca proposal kolaborasi yang diajukan Ade seminggu kemudian. Di balik penyamarannya, ternyata pria itu punya otak brilian dan visi tajam. Malam itu, setelah meninjau proposal di ruang kerja, Isabella menatap jendela dan bergumam. Dia bukan hanya pria yang tak biasa, tapi mungkin juga pria yang aku butuhkan. Semenjak kejujuran Ade terungkap, suasana di villa Isabella tak lagi sama. Tak ada lagi keraguan tentang identitas Ade, tapi yang tersisa justru pertanyaan yang lebih dalam, tentang niat. Bagi Isabella, yang pernah dikhianati oleh orang-orang terdekat setelah suaminya meninggal, kepercayaan bukanlah barang murah. Malam-malamnya kini diisi oleh perenungan panjang. Duduk di tepi ranjang dengan lampu baca menyala temaram, Isabella menatap proposal kerjasama dari Ade yang tergeletak di meja. Rinci, penuh perhitungan, dan sangat menjanjikan. Proposal itu bisa membawa Rodriguez Innovaciones masuk ke pasar Asia Tenggara dalam waktu singkat. Tapi di balik potensi keuntungan besar itu, satu pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau hanya mencintai perusahaanku? Hubungan mereka menjadi rumit. Siang hari, mereka seperti dua profesional cerdas yang membahas strategi bisnis, teknologi blockchain, dan penetrasi pasar digital. Tapi malam hari, di taman belakang atau di teras villa, mereka menjadi dua jiwa yang saling mendengarkan. Berbagi kisah masa lalu, luka yang belum sembuh, dan mimpi-mimpi yang belum terwujud. Namun, walau kedekatan itu tumbuh, Isabella tetap menjaga jarak. Ia tak ingin menjadi wanita bodoh yang jatuh cinta hanya karena kata-kata manis atau perhatian kecil. Ia butuh bukti bahwa hati Ade bersih dari kepentingan tersembunyi. Suatu sore di sebuah kafe privat di pinggiran kota Barcelona, Isabella menatap Ade dalam-dalam. Mereka baru saja membahas konsep kerja sama joint venture yang ditawarkan Ade. Ade, katanya dengan nada datar tapi menusuk. Kalau bukan aku yang memiliki perusahaan ini, kalau aku hanya wanita biasa yang tidak punya apa-apa, apa kamu akan tetap mencintaiku? Pertanyaan itu membuat Ade terdiam. Ia meletakkan cangkir kopinya perlahan. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya tanpa terdengar klis. Ujarnya, pelan. Jawablah dengan jujur. Desak Isabella. Ade menatap matanya, penuh ketulusan.
Saya jatuh cinta pada wanita yang kuat, yang mampu memimpin tim, tapi juga diam-diam menyendiri di balkon sambil membaca puisi. Saya jatuh cinta pada seseorang yang menghargai keheningan, tapi mampu membuat keputusan bernilai jutaan euro dalam 10 menit. Itu kamu, bukan hartamu. Isabella menahan napas. Tapi kamu mendekatiku dengan niat bisnis, katanya tajam. Ade mengangguk. Benar, tapi saya juga tak menyangka akan menemukan seseorang yang begitu berarti. Keduanya terdiam. Di antara suara gelas dan denting musik lembut, hanya mata mereka yang berbicara, menyampaikan keraguan, ketulusan, dan harapan. Sementara itu, Marta, manajer keuangan Isabella, semakin resah. Ia tahu hubungan profesional dan pribadi tidak bisa dicampur begitu saja. Ia mulai menggali informasi latar belakang Ade secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, Marta datang membawa berkas dan menemui Isabella di ruang kerja. Bella, aku tahu kamu tidak suka diintervensi, tapi sebagai sahabat dan rekan kerja, aku perlu menunjukkan ini padamu, ujarnya sambil meletakkan berkas di atas meja. Isabella membuka berkas itu. Isinya adalah data perusahaan teknologi di Asia Tenggara yang didirikan oleh Ade 5 tahun lalu. Nilainya cukup besar, dan Ade ternyata salah satu pemegang saham mayoritas. Bahkan, beberapa venture capitalist dari Eropa pernah mendekatinya. Jadi, dia memang tidak butuh uangmu, Bella, kata Marta perlahan. Tapi yang menggangguku, kenapa dia tidak bilang dari awal? Isabella menutup berkas itu, kepalanya penuh. Karena dia takut aku tak akan pernah memberinya kesempatan kalau tahu dia punya kepentingan. Dan kamu percaya itu? Isabella diam. Ia ingin percaya. Tapi hatinya belum bisa memisahkan antara cinta dan kepentingan. Malam itu Isabella memanggil Ade ke balkon villa. Angin musim panas bertiup pelan. Langit Barcelona bertabur bintang. Ade, aku sudah tahu semuanya, ucap Isabella tiba-tiba. Tentang perusahaanmu, dan bahwa kamu tidak pernah benar-benar butuh pekerjaan ini. Ade menatapnya, tidak terkejut. Saya tahu kamu akan menemukan itu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya ingin kamu melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai investor, bukan sebagai pihak ketiga dalam bisnis, tapi sebagai pria yang benar-benar ingin mengenalmu. Isabella mengangguk perlahan. Aku ingin percaya. Tapi kamu harus mengerti, aku kehilangan suamiku bukan karena dia meninggal, tapi karena dia memilih wanita lain saat aku sedang membangun perusahaan ini. Aku tahu rasanya dikhianati di saat paling lemah. Ade terdiam. Ia melangkah pelan, mendekat, tapi berhenti 2 langkah di depannya. Saya tidak akan memaksa kamu mempercayai saya sekarang, ucapnya. Tapi berilah saya waktu. Biarkan saya menunjukkan dengan tindakan, bukan janji. Isabella menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang rela menunggu bukan menuntut. Kalau begitu mulai sekarang, lupakan bisnis. Lupakan proposal. Lupakan joint venture. Ucap Isabella tegas. Kalau kamu benar mencintaiku, buktikan itu tanpa melibatkan perusahaanku. Ade mengangguk. Saya terima tantangan itu. Beberapa minggu berlalu, Ade berhenti membahas bisnis. Ia tetap tinggal sebagai asisten, tapi kini lebih banyak mendampingi Isabella sebagai teman, bukan kolega. Mereka pergi ke museum seni, memasak bersama di dapur, menonton film klasik Spanyol, dan tertawa tanpa tekanan. Dan di tengah semua itu, benih cinta tumbuh lebih kuat. Tidak lagi terikat angka, saham, atau agenda tersembunyi. Tapi tentang 2 hati yang belajar saling percaya. Suatu malam, di bawah lampu taman yang temaram, Ade memandang Isabella dengan mata yang lembut. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan, katanya. Isabella tersenyum. Dan terima kasih karena tidak menyerah membuktikan cintamu. Namun, belum sempat mereka menikmati kedamaian itu lebih lama. Kabar mengejutkan datang dari Madrid. Salah satu pesaing utama Rodriguez Innovaciones berniat mengakuisisi mayoritas saham perusahaan melalui jalur belakang. Informasi ini bocor dari dalam.
Isabella harus bertindak cepat. Di saat itulah, ia menoleh pada Ade, pria yang tadinya datang dengan misi, tapi kini justru menjadi pelindung hati dan kepercayaannya. Dan disinilah cinta dan kepentingan kembali bertabrakan. Kali ini Isabella harus memilih, tetap menjauhkan bisnis dari cinta, atau membiarkan cinta menyelamatkan bisnisnya. Pagi itu, ruang rapat utama di kantor pusat Rodriguez Innovaciones dipenuhi atmosfer tegang. Isabella duduk di ujung meja panjang berlapis marmer hitam, dikelilingi oleh para eksekutif dan penasihat hukum. Di layar proyektor tergambar grafik, struktur saham terbaru, dan tepat di bawah grafik itu, terpampang logo sebuah perusahaan besar dari Madrid, Valdemar Group. Valdemar telah membeli 17% saham melalui anak perusahaan mereka, ujar Marta, dengan nada serius. Jika ini terus berlanjut, mereka bisa ambil alih mayoritas dalam waktu kurang dari 3 bulan. Isabella mengepalkan tangan di bawah meja. Siapa yang membocorkan informasi strategis kita? Kami masih menyelidiki. Tapi yang jelas, mereka tahu titik lemah kita, proyek digitalisasi yang belum terrealisasi, sahut kepala IT. Semua mata tertuju pada Isabella. Mereka tahu keputusan akhir ada di tangannya. Ia harus melindungi warisan mendiang suaminya dan perusahaannya sendiri dari cengkeraman pihak luar. Namun, di balik semua itu, ada dilema yang jauh lebih pribadi. Satu-satunya orang yang memiliki pengalaman dan strategi untuk mengatasi krisis ini adalah adik Isabella berdiri mematung di balkon kantor, menatap langit yang mendung. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Aku dengar kabar soal Valdemar, suara Ade terdengar lembut. Ia berdiri di samping Isabella, menjaga jarak. Ini bukan waktunya untuk membahasnya, kata Isabella tanpa menoleh. Tapi ini waktumu untuk mengambil keputusan besar. Kamu tidak bisa biarkan mereka mencaplok perusahaan ini, jawab Ade pelan. Isabella menarik napas panjang. Aku sudah bilang, tak mau mencampurkan bisnis dan hubungan pribadi. Ade menatapnya dalam-dalam. Dan aku menghormati itu. Tapi, ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu, tentang kerja kerasmu, mimpimu, warisan yang kamu jaga. Isabella berbalik menghadapnya. Matanya merah karena kurang tidur. Aku takut, Ade. Takut kalau aku membuka pintu untukmu lagi di dunia ini. Aku akan kehilangan semuanya sekaligus. Ade diam sejenak, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini adalah rencana strategi penyelamatan yang kutulis sebelum kamu meminta aku berhenti mencampuri bisnis. Aku tidak akan memaksakan ini padamu. Tapi kalau kamu siap, file ini bisa jadi penyelamatmu, katanya. Lalu meletakkan flash disk itu di meja dekat balkon. Ade lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam harinya, Isabella duduk sendirian di ruang kerjanya di villa. Pandangannya jatuh pada flash disk itu. Ia menggenggamnya lama, dan akhirnya memasangnya ke laptop. Begitu membuka file utama, ia terpaku. Ade telah menyusun analisis menyeluruh. Dari jaringan investor potensial di Asia Tenggara yang bisa membeli, saham kontra terhadap Valdemar, hingga rencana merger kecil dengan startup teknologi lokal yang bisa menaikkan valuasi Rodriguez Innovaciones. Ia bahkan telah mengatur strategi komunikasi untuk menaikkan harga saham lewat sentimen pasar positif. Lebih dari itu, Ade menyarankan Isabella membentuk unit digital independen agar Valdemar tidak bisa menyentuh teknologi inti perusahaan. Air mata menggenang di mata Isabella, tak hanya karena solusi yang luar biasa itu, tapi karena ia tahu, Ade menuliskan semua ini bukan demi keuntungan pribadi, tapi demi menyelamatkan sesuatu yang penting baginya, dirinya. Keesokan harinya, Isabella berdiri di ruang rapat lagi. Kali ini, dengan mata yang bersinar penuh determinasi. Aku punya rencana. Kita tidak akan mundur, ucapnya tegas. Para direktur menatap dengan penuh harapan. Marta tersenyum kecil, karena ia tahu dari mana rencana itu berasal. Sementara strategi dijalankan, hubungan Isabella dan Ade kembali dekat. Tapi berbeda. Kali ini, hubungan itu dibangun di atas kepercayaan, bukan sekadar ketertarikan. Namun di tengah keberhasilan itu, Valdemar tak tinggal diam. Mereka mengajukan tawaran langsung pada Isabella.
menjual sebagian besar saham dengan imbalan kursi Dewan Kehormatan dan investasi miliaran euro. Saat itu, Isabella kembali dihadapkan pada pilihan. Dalam rapat pribadi bersama Dewan Direksi, semua orang tampak bingung. Tawaran Valdemar sulit ditolak, ujar salah satu direktur. Isabella berdiri pelan dan berkata, "Apakah kalian memilih uang hari ini atau masa depan yang kita kendalikan sendiri?" Ruangan sunyi. Kemudian, satu per satu suara dukungan datang. Mereka memilih mengikuti strategi Isabella, strategi dari seseorang yang benar-benar memahami esensi perusahaan ini. Malam itu, Isabella duduk bersama Ade di teras villa. "Kau tahu?" ucap Isabella sambil tersenyum. "Flash disk itu menyelamatkan lebih dari sekadar perusahaan. Ia menyelamatkan keyakinanku pada cinta." Ade menoleh padanya. "Aku tidak akan pernah bermain-main dengan hatimu, Bella. Bahkan jika aku kehilangan semuanya." Isabella tersenyum lembut. "Dan sekarang aku tahu, kamu mencintaiku bukan karena siapa aku di atas kertas, tapi karena siapa aku di hatimu." Ade menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya, Isabella tidak menarik diri. Ia membalas genggaman itu dengan sepenuh hati. Cinta mereka, yang dulu terlahir di antara agenda dan keraguan, kini diuji dan diperkuat oleh badai kehidupan nyata, dan menang. Beberapa bulan kemudian, Rodriguez Innovaciones berhasil menstabilkan posisinya di pasar. Valdemar mundur. Investor baru dari Asia Tenggara masuk dan memberi napas segar. Unit digital baru berkembang pesat, dan banyak yang tidak tahu. Di balik itu semua, berdiri pria asal Indonesia yang pernah menyamar jadi asisten pribadi. Dan di satu sore musim gugur, di tengah taman yang menghadap laut, Ade berlutut di hadapan Isabella. "Aku tidak punya cincin semewah perusahaanmu, Bella. Tapi aku punya hati yang tak akan pernah meninggalkanmu." Isabella tertawa kecil, meneteskan air mata haru. "Kamu tidak butuh cincin mewah. Kamu hanya butuh satu kata dariku." Ade menatapnya penuh harap. "Ya." Matahari musim semi menyinari kota kecil Ronda, Spanyol, tempat di mana pegunungan bertemu dengan lembah curam dan jembatan batu tua membentang megah di atas tebing. Bukan Madrid atau Barcelona yang dipilih Isabella untuk menggelar hari bahagianya, tapi kota yang tenang ini, tempat favorit mendiang suaminya dahulu, tempat penuh kenangan dan keheningan, sekaligus awal baru yang sempurna. Semua media besar Eropa geger. CEO kaya raya menikahi mantan asistennya asal Indonesia. Begitu judul utama yang tersebar di berbagai surat kabar. Tapi yang mereka tak tahu, Ade bukan sekadar mantan asisten. Ia adalah pria yang diam-diam memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar Asia Tenggara yang selama ini memilih hidup sederhana dan menyamar demi mengenal cinta sejatinya. Isabella tidak peduli apa kata dunia. Setelah bertahun-tahun membangun tembok di sekeliling hatinya, akhirnya ia membiarkan seseorang masuk. Dan pria itu, yang berdiri di altar sederhana di bawah pohon zaitun tua, bukan hanya membawa cinta, tapi juga ketenangan yang tak pernah ia temukan, bahkan di puncak kesuksesannya. Suara gitar flamenco mengalun pelan. Para tamu duduk di kursi, rotan putih, menyaksikan pemandangan indah menghadap tebing Ronda. Gaun Isabella tidak dibuat oleh desainer ternama, melainkan dijahit oleh penjahit lokal yang pernah membantunya sewaktu kecil. Gaun itu sederhana, tapi penuh makna. Ade mengenakan jas abu-abu muda, tanpa dasi, seperti biasa. Tapi raut wajahnya lebih serius dari biasanya. Matanya berkaca-kaca saat Isabella berjalan perlahan menuju altar, digandeng oleh kakaknya yang datang jauh-jauh dari Barcelona. Saat mereka berdiri berhadapan, suasana sunyi sejenak. Hanya ada suara angin dan desiran hati yang saling berpaut. Pendeta lokal, yang sejak pagi sibuk membantu menata tempat pernikahan, membuka acara dengan senyum hangat. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, ujarnya dalam bahasa Spanyol, tapi juga dua dunia, dua budaya, dua jalan hidup yang akhirnya bertemu di tengah takdir. Isabella tersenyum menahan haru. Ade menatapnya.
seolah seluruh hidupnya hanya ada di mata wanita itu. "Isabela Rodriguez de la Vega," ucap Ade dengan suara mantap. "Sejak hari pertama aku melihatmu, aku tahu kamu bukan hanya wanita kuat, tapi juga wanita yang diam-diam menyimpan luka. Aku tak datang untuk menyelamatkanmu, aku datang untuk mencintaimu dalam luka itu, dan berjalan bersamamu menuju masa depan." Air mata Isabela mengalir perlahan. "Aku bukan wanita yang sempurna," sahutnya pelan. "Aku keras kepala, terkadang terlalu fokus pada pekerjaan, dan kadang masih dihantui masa lalu. Tapi bersamamu, aku belajar menjadi manusia lagi. Dan hari ini, aku memilih mencintaimu, bukan karena kamu menyelamatkan perusahaan atau membantuku bangkit, tapi karena kamu membuatku merasa dicintai, bukan karena aku siapa, tapi karena aku adalah aku." Tepuk tangan pelan terdengar dari para tamu. Beberapa menangis, termasuk Marta, dan beberapa staf lama Isabela. "Dengan ini, aku nyatakan kalian sebagai suami dan istri," ucap sang pendeta sambil tersenyum lebar. "Kalian boleh mencium pengantin." Ade menunduk pelan dan mencium dahi Isabela, bukan bibirnya. Dan Isabela, tanpa ragu, menarik Ade dalam pelukan hangat yang membuat semua hadirin larut dalam keharuan. Resepsi diadakan di kebun anggur milik keluarga Isabela, yang sudah lama tak digunakan. Tapi Ade justru menghidupkan kembali tempat itu. Ia menghubungi komunitas Indonesia di Spanyol, dan menggabungkan dua budaya dalam satu acara. Ada paella dan sate ayam, ada flamenco dan tari saman. Lagu Besame Mucho dinyanyikan bersamaan dengan Tanah Airku, membuat suasana begitu intim dan unik. Tak ada selebriti atau miliarder yang diundang, hanya keluarga, teman dekat, dan beberapa rekan kerja yang benar-benar mengenal mereka. Di meja bundar dekat pohon jeruk, seorang wanita tua, mantan pengasuh Isabela, menangis bahagia. "Akhirnya nona kita tersenyum dari hati lagi," ucapnya. Dan memang benar, senyum Isabela hari itu bukan senyum bisnis atau senyum basa-basi. Itu senyum penuh cinta. Malam harinya, ketika para tamu sudah mulai pulang, dan lampu-lampu taman menyala redup, Isabela dan Ade duduk berdua di teras rumah batu tua milik keluarga Rodriguez. "Dulu aku pikir aku harus menikah dengan pria yang sejajar secara sosial dan finansial," ucap Isabela sambil menyesap anggur hangat. "Tapi sekarang aku tahu, yang aku butuhkan hanyalah pria yang siap bersamaku dalam segala hal." Ade tersenyum. "Dan aku pikir, aku harus terus menyamar untuk tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi ternyata, kamu bahkan lebih indah ketika tahu siapa aku dan tetap memilihku." Isabela memegang tangan Ade. "Aku tidak memilih berdasarkan siapa kamu, tapi bagaimana kamu membuatku merasa. Dan aku merasa lengkap." Bintang-bintang di langit ronda bersinar terang malam itu. Dan di tengah segala kemewahan dunia, dua hati yang dulu pernah patah akhirnya menyatu tanpa syarat. Bukan karena status, bukan karena uang, tapi karena cinta. Pernikahan mereka baru saja dimulai, namun banyak yang mengira hubungan Isabela dan Ade sudah terbentuk di atas fondasi yang kokoh. Sebuah kisah cinta yang sempurna, dengan latar belakang kemewahan dan prestasi yang menyelimuti. Namun, seperti kebanyakan pasangan, mereka segera menyadari bahwa kehidupan rumah tangga tak semulus yang dibayangkan. Mereka baru beberapa minggu menikmati bulan madu di Ibiza, menikmati suasana pantai yang tenang dan angin laut yang menyejukkan. Ade, yang selama ini tak pernah benar-benar punya waktu untuk dirinya sendiri, merasa seperti terbang tinggi. Isabela juga merasakan kedamaian yang luar biasa setelah bertahun-tahun dikelilingi oleh dunia korporasi yang sibuk dan penuh tekanan. Namun, begitu mereka kembali ke Madrid, realitas mulai menunggu. Proyek-proyek perusahaan yang belum selesai, tuntutan media yang terus mengintai, serta masalah-masalah pribadi yang tak bisa dihindari mulai mengusik ketenangan mereka. Suatu sore di kantor pusat Rodriguez Innovaciones, Isabela duduk dengan raut wajah serius, memandangi tumpukan laporan dan email yang belum dibaca. Di meja di depannya, Ade duduk dengan laptop terbuka, memeriksa rencana kerja dan jadwal rapat mereka. Isabela menghela napas panjang. "Aku merasa seperti terjebak, Ade.
Semua orang ingin aku jadi CEO yang sempurna, istri yang sempurna, dan sekarang bahkan ibu yang sempurna. Ade menutup laptopnya dan mendekat. Bella, kamu tak harus jadi sempurna. Kamu sudah luar biasa. Tapi aku juga tahu, semua ini bisa terasa sangat berat. Kadang aku ingin berhenti dan pergi ke tempat yang jauh, jauh dari semuanya. Tapi aku tak bisa. Semuanya akan runtuh, jawab Isabella dengan suara yang hampir tak terdengar. Ade meraih tangan Isabella. Kita akan melewati ini bersama. Kamu tak harus melakukannya sendiri. Namun, kesibukan mereka tak terhindarkan. Sementara Isabella berjuang untuk menyeimbangkan peran sebagai CEO dan istri, Ade juga mulai merasakan tekanan yang tak terduga. Meskipun ia sudah menetap di dunia yang lebih mewah, ada saat-saat di mana ia merasa tak sepenuhnya diterima. Sebagai seorang pria yang datang dari latar belakang sederhana, ia terkadang merasa dirinya berbeda di mata banyak orang, bahkan di mata para kolega Isabella. Puncaknya terjadi ketika dalam sebuah gala bisnis besar yang dihadiri oleh para investor, klien besar, dan elit sosial Madrid, Ade merasa terpinggirkan. Isabella sibuk dengan jadwal yang padat, sementara ia hanya duduk di meja VIP yang terpisah. Ia merasa asing, meski berada di tengah-tengah semua kemewahan. Tiba-tiba, seorang pengusaha ternama yang selama ini mengawasi perusahaan Isabella mendekatinya. Ade kan? Jadi kamu yang menikahi CEO kita yang tangguh itu? Ade mengangguk, meski hatinya terasa tidak nyaman dengan nada sinis pria itu. Pasti menyenangkan ya? Menikahi wanita kaya dan cantik. Pria itu melanjutkan sambil tersenyum. Lebar Ade hanya tersenyum dingin. Saya lebih suka menghargai hubungan kami daripada apa yang orang lain pikirkan. Namun, perasaan terasing itu terus berlanjut. Ade mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya yang baru ini benar-benar sesuai dengan siapa dirinya. Di sisi lain, Isabella juga merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Meskipun ia sangat mencintai Ade, ia juga merasa tak dapat mengabaikan tanggung jawabnya di perusahaan. Hari berikutnya, di rumah mereka yang luas di pinggiran Madrid, Isabella dan Ade duduk di ruang tamu besar. Malam itu terasa berat, seolah sesuatu yang tak terucapkan menggantung di udara. Ade, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, kata Isabella dengan suara yang serius. Apa itu? Tanya Ade, mencurigai ada ketegangan yang mulai terasa. Ini tentang kita. Tentang apa yang terjadi setelah pernikahan ini. Aku merasa kita semakin jauh, meskipun kita semakin dekat secara fisik. Aku merasa kita mulai kehilangan arah, kehilangan waktu untuk diri kita sendiri. Isabella berkata dengan lirih. Ade menunduk, berpikir sejenak. Aku juga merasakannya, Bella. Sejak kita menikah, kita seolah-olah semakin sibuk dengan dunia luar tanpa sempat menikmati waktu berdua. Isabella menarik napas panjang. Aku tahu kita harus menjalani peran yang besar, tapi aku merasa terkadang aku kehilangan diriku sendiri. Aku merasa aku terus berlari tanpa henti. Ade mendekat dan menggenggam tangannya. Kita bisa berhenti sejenak, berhenti dari segala hal yang membuat kita merasa tertekan. Kita harus meluangkan waktu untuk cinta kita sendiri. Untuk kita, bukan untuk semua orang lain. Isabella menatap mata Ade, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa tenang. Ada sesuatu dalam kata-kata sederhana itu yang mengingatkannya pada esensi hidup mereka. Mereka menikah karena cinta, bukan karena tuntutan dunia luar. Aku ingin kita berjalan bersama, tanpa takut menghadapi masa depan, tanpa rasa takut bahwa kita harus memenuhi ekspektasi orang lain, kata Isabella. Memandang dalam mata Ade, Ade tersenyum lembut. Aku ingin itu juga, Bella. Kita tak perlu sempurna. Kita hanya perlu bersama. Beberapa minggu kemudian mereka memutuskan untuk mengambil jeda. Mereka pergi ke sebuah kota kecil di luar Madrid, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Tanpa pekerjaan, tanpa media, hanya ada mereka berdua. Dan waktu yang mereka butuhkan untuk kembali saling menemukan. Selama perjalanan itu, mereka berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering, dan akhirnya menyadari bahwa kehidupan rumah tangga mereka bukanlah tentang pencapaian atau status. Itu tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung,
saling memberi ruang, dan berbagi momen kecil yang membuat mereka merasa hidup. Isabella menyandarkan kepala di bahu Ade, merasa bebas dari beban yang selama ini menghantui hatinya. Aku merasa kita mulai menemukan kembali diri kita, Ade. Aku juga. Kita akan lebih baik lagi. Bersama. Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, selama mereka bisa saling mendukung, mereka akan melewati badai kehidupan bersama. Matahari pagi menyinari langit Madrid yang cerah, dan kota yang sibuk itu tampak lebih damai dari biasanya. Di sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan, Isabella dan Ade duduk berdampingan, menikmati secangkir kopi panas. Suasana pagi yang tenang, itu adalah kenikmatan sederhana yang sangat mereka rindukan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai tantangan, mereka merasa perlu menyegarkan diri dengan kembali ke awal. Saat semuanya terasa lebih sederhana dan lebih murni. Pernahkah kamu berpikir untuk memulai sesuatu yang baru? Tanya Ade dengan suara lembut, sambil mengaduk kopinya. Ia memandang Isabella dengan mata penuh harap. Isabella, yang sedang memandangi pemandangan kota, menoleh dan tersenyum. Aku rasa kita sudah memulai sesuatu yang baru. Tapi mungkin kamu berbicara tentang lebih dari sekadar kehidupan kita sekarang, ya? Ade mengangguk. Ya, aku tahu perusahaan kita tumbuh pesat dan kita terus bekerja keras. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita benar-benar memulai sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis? Aku ingin kita punya proyek bersama, sesuatu yang bisa menggabungkan impian kita berdua. Isabella terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Ade. Sejak menikah, ia lebih fokus pada peran sebagai CEO dan istri, hingga kadang melupakan impian pribadi yang sempat ia tinggalkan demi mencapai kesuksesan. Kini, bersama Ade, ia merasa ada ruang untuk kembali mengejar impian yang lebih besar, yang melibatkan keduanya. Apa yang kamu pikirkan? Isabella akhirnya bertanya. Rasa penasaran menggebu dalam dirinya. Ade tersenyum lebar, seolah sudah menyiapkan jawaban. Aku ingin membuka sebuah pusat budaya yang bisa menghubungkan Asia dan Eropa. Sebuah tempat yang tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga pada pendidikan dan pertukaran budaya. Tempat di mana orang-orang dari berbagai belahan dunia bisa datang dan belajar tentang kebudayaan yang berbeda sambil menciptakan peluang bisnis baru. Isabella terkejut, namun ide itu segera menggetarkan hatinya. Sejak kecil, ia selalu tertarik dengan budaya-budaya dunia, dan ide tersebut tidak hanya membuatnya bersemangat, tapi juga membuatnya merasa kembali terhubung dengan nilai-nilai yang lebih dalam hidup. Aku suka sekali ide itu, jawab Isabella dengan senyum penuh antusiasme. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang membangun jembatan antara dua dunia yang sangat berbeda. Kita bisa menggabungkan pengetahuan dan pengalaman kita untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Ade meraih tangan Isabella. Aku tahu ini akan menjadi tantangan besar. Kita akan menghadapi banyak hambatan, tetapi jika kita bersama, kita pasti bisa mencapainya. Isabella menatap mata Ade dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah melangkah sendiri lagi. Apapun yang kita jalani, aku ingin selalu bersamamu. Keputusan untuk memulai proyek bersama mereka membuat kehidupan mereka semakin berwarna. Mereka mulai merencanakan segala hal dengan serius, membangun hubungan dengan lembaga pendidikan, mencari tempat yang tepat, hingga merancang konsep yang dapat menggabungkan budaya, seni, dan inovasi. Meskipun tekanan pekerjaan tak pernah benar-benar hilang, mereka merasa lebih bersemangat karena kini mereka memiliki tujuan bersama yang lebih besar dari apapun. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Seperti yang sudah mereka ketahui, dunia bisnis adalah dunia yang keras. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari reaksi skeptis dari investor, persaingan yang ketat, hingga tantangan dalam menyatukan dua budaya yang sangat berbeda. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan investor yang ragu-ragu tentang proyek mereka, Isabella duduk di balkon rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, tapi hatinya terasa berat. Ia merasa kecewa. Namun di saat yang sama, ia tidak ingin menyerah. Ade datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. "Kamu terlihat lelah," katanya dengan lembut,
menyerahkan cangkir itu. Isabella menerima teh itu, tapi matanya tetap terfokus pada pemandangan kota. Aku tahu kita memiliki visi besar, Ade, tapi kadang aku merasa terlalu banyak yang harus dipertaruhkan. Apa kalau kita gagal, semuanya akan berakhir begitu saja? Ade duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, Bella. Tapi satu hal yang aku tahu, kita tidak akan gagal jika kita melakukannya bersama. Kita sudah menjalani banyak hal bersama, membuka hati, berkomitmen, dan saling mendukung. Itu yang paling penting. Isabella menatap mata Ade yang kini penuh keyakinan. Ia merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata. Kamu benar, ujarnya akhirnya. Kita sudah membuat banyak keputusan sulit, dan aku tidak akan takut sekarang. Bersamamu, aku merasa bisa menghadapinya. Bulan-bulan berlalu, dan mereka terus bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Proyek pusat budaya yang mereka rencanakan mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Ada lebih banyak orang yang tertarik untuk bergabung. Mereka memulai dengan mengadakan seminar dan workshop, mengundang berbagai pembicara dari Asia dan Eropa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pada acara pertama mereka, yang diadakan di sebuah gedung megah di pusat Madrid, para tamu terkesan dengan konsep yang mereka bawa. Dari seni tradisional hingga inovasi modern, segala hal di pusat itu menggambarkan perjalanan dua budaya yang saling bertemu. Isabella berdiri di podium dengan Ade di sampingnya sambil melihat para tamu yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kami percaya bahwa dunia ini tidak hanya tentang negara atau budaya, tetapi tentang manusia yang saling terhubung, ucapnya dengan suara tegas. Dan inilah awal dari perjalanan kami untuk membuat dunia lebih dekat. Ade menatap Isabella dengan bangga. Semua tantangan, kecemasan, dan keraguan yang pernah mereka rasakan terasa seolah hilang begitu saja. Mereka baru saja memulai sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah proyek. Mereka membangun sebuah jembatan antara dunia yang berbeda dan yang terpenting mereka melangkah bersama. Kehidupan Isabella dan Ade kini tampak hampir sempurna. Proyek pusat budaya mereka yang semula tampak seperti impian yang jauh, kini mulai dikenal oleh banyak kalangan. Para pengunjung dari berbagai negara datang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Setiap seminar yang mereka adakan selalu penuh dengan antusiasme. Perusahaan yang mereka bangun bersama pun terus berkembang pesat. Ada banyak hal yang mereka syukuri. Namun di tengah kesuksesan yang mereka raih, tak ada yang bisa menghindari ujian besar yang siap menghadang. Suatu pagi yang cerah, Isabella dan Ade sedang berbincang tentang proyek mereka yang semakin berkembang di teras rumah mereka. Isabella dengan antusias membicarakan rencana acara mendatang, sementara Ade mendengarkan dengan penuh perhatian. Tahun ini kita akan mengundang lebih banyak pembicara internasional, Ade. Ini kesempatan untuk memajukan pusat budaya kita lebih jauh lagi, kata Isabella dengan semangat yang tak terhingga. Ia begitu percaya diri, namun masih ada kegelisahan yang sedikit terlihat di matanya. Ade tersenyum, merasa bangga dengan capaian mereka. Aku setuju. Kita akan membuat sesuatu yang luar biasa. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, ponsel Isabella berdering. Ia melirik layar ponselnya, dan tiba-tiba raut wajahnya berubah serius. Ada email masuk dari salah satu investor besar yang sejak awal mendukung mereka. Kenapa emailnya tiba-tiba seperti ini? Isabella bertanya, sedikit terkejut setelah membaca pesan yang ada di ponselnya. Mereka ingin menarik investasi mereka. Apa yang terjadi? Ade meraih ponsel itu dan membaca pesan yang sama. Dalam beberapa kalimat singkat, investor itu menyatakan bahwa mereka merasa proyek yang mereka jalani sudah tidak sejalan dengan visi perusahaan mereka. Keputusan itu datang secara tiba-tiba dan dampaknya akan sangat besar bagi kelanjutan proyek mereka. Tidak mungkin, Isabella bergumam. Ini bisa merusak semuanya. Semua yang telah kita bangun bisa runtuh dalam sekejap. Kekhawatiran mereka semakin nyata ketika beberapa investor lain mulai menyusul, mengungkapkan ketidakpuasan yang sama. Ada kekhawatiran bahwa proyek yang mereka jalani
meskipun berhasil menggabungkan dua budaya yang berbeda, terlalu ambisius dan tidak menghasilkan keuntungan yang cepat. Dunia bisnis yang serba cepat ini memang tidak memberi tempat untuk proyek yang mengutamakan nilai budaya lebih dari keuntungan finansial. Isabella merasa terjebak. Selama ini, ia berjuang keras untuk membawa proyek ini berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Ia tahu bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa diukur dengan uang. Namun, kenyataannya, uanglah yang menentukan kelangsungan bisnis mereka. "Ade, bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Isabella. Suaranya terdengar lelah. "Kita telah melakukan semua yang terbaik, dan sekarang mereka hanya menghakimi kita berdasarkan angka-angka yang tidak bisa kita kontrol." Ade mengerti betul perasaan Isabella. Meskipun ia bukan seorang CEO, ia tahu betapa beratnya beban yang ditanggung oleh istrinya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam perjalanan mereka, bukan hanya dalam karier, tapi juga dalam hubungan mereka. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Ade dengan tegas. "Kita tak bisa membiarkan ini meruntuhkan semuanya. Aku tahu kita bisa melewati ini. Ini hanya sebuah ujian, Bella." Isabella menatap suaminya, mencoba mencari ketenangan dalam kata-kata Ade. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa kehilangan arah. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa jika mereka menyerah begitu saja, maka semua yang telah mereka usahakan akan sia-sia. "Kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Semua orang akan melihat kita gagal," kata Isabella. Namun dengan nada yang mulai terasa pasrah. "Aku tidak akan membiarkan kita gagal," jawab Ade dengan keyakinan yang luar biasa. "Ini bukan hanya tentang proyek atau bisnis, Bella. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita berjuang bersama. Aku tahu kita bisa menemukan solusi." Selama beberapa hari ke depan, Isabella dan Ade duduk bersama berjam-jam, merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Mereka bertemu dengan para mitra, mengadakan diskusi panjang tentang arah proyek ini. Namun, meskipun mereka sudah berusaha keras, seolah-olah semua pintu tertutup. Berbagai investor mulai mundur satu persatu, dan suara-suara keraguan semakin keras terdengar. Saat keputusasaan mulai menghampiri, ada satu keputusan besar yang harus diambil. Isabella dan Ade memutuskan untuk mengambil risiko besar. Mereka akan memulai sebuah kampanye crowdfunding, meminta dukungan dari masyarakat yang lebih luas, untuk membuktikan bahwa proyek ini bukan hanya sekadar bisnis, tapi sebuah gerakan budaya yang layak didukung. "Aku percaya kita bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang percaya pada nilai-nilai kita," kata Isabella penuh semangat. Namun, Ade tahu bahwa kampanye crowdfunding bukanlah jalan yang mudah. Mereka harus berhadapan dengan skeptisisme publik, dan tak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil. Namun, satu hal yang membuatnya yakin adalah bahwa mereka melakukan ini bersama-sama. Tak ada yang bisa menghentikan mereka selama mereka tetap bersatu. Setelah berhari-hari mempersiapkan segala sesuatunya, kampanye crowdfunding mereka akhirnya diluncurkan. Dalam waktu singkat, proyek ini mulai menarik perhatian publik. Pesan tentang pentingnya budaya dan pendidikan mulai tersebar, dan ada ribuan orang yang menyumbang, meskipun mereka tak mengenal Isabella dan Ade secara pribadi. Namun, ujian mereka belum selesai. Tiba-tiba, ada seorang pesaing bisnis yang mencoba merusak reputasi mereka dengan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang proyek mereka. Mereka menyebut proyek itu sebagai usaha yang sia-sia, bahkan menyarankan bahwa Isabella dan Ade hanya mencari keuntungan pribadi. "Ini tidak akan berhenti di sini," kata Ade saat mereka melihat kampanye hitam yang beredar di media sosial. "Kita akan melawan ini bersama-sama." Isabella mengangguk, meski wajahnya tampak lelah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mereka tidak akan menyerah, tidak sekarang. Dengan semangat yang baru, Isabella dan Ade melawan segala tantangan yang datang, baik dari dalam maupun luar. Meskipun mereka tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian, mereka juga tahu bahwa selama mereka berjalan bersama, tak ada hal yang tak mungkin. Di saat-saat paling gelap, mereka menemukan kembali kekuatan yang datang dari cinta dan komitmen mereka terhadap satu sama lain dan terhadap proyek yang mereka jalani.
Jika mereka mampu melewati ujian ini, maka tak ada lagi yang bisa menggoyahkan fondasi yang mereka bangun bersama. Perjuangan panjang yang dilalui Isabella dan Ade akhirnya membuahkan hasil. Setelah berbulan-bulan penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan tekanan dari berbagai pihak, mereka akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Kampanye crowdfunding yang mereka jalankan berhasil melampaui target, dan lebih dari 100.000 orang telah mendukung proyek mereka. Mempercayai visi mereka tentang pentingnya pertukaran budaya yang autentik dan inovatif. Namun, meskipun mereka merasa lega, pertempuran belum berakhir. Ada banyak hal yang harus diselesaikan sebelum mereka bisa benar-benar mengatakan bahwa mereka telah berhasil. Pagi itu, Isabella dan Ade duduk di ruang rapat pusat budaya mereka, dikelilingi oleh tim yang sudah bekerja keras selama berbulan-bulan. Tawa ringan terdengar di antara mereka, meskipun ada sedikit kecemasan yang masih mengambang. Setelah apa yang terasa seperti perjuangan tanpa akhir, hasil dari usaha mereka akhirnya mulai terlihat jelas. "Kita melakukannya," seru Isabella, matanya bersinar penuh kebanggaan. "Ini lebih dari sekadar sekumpulan angka. Ini adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan memiliki arti bagi banyak orang." Ade mengangguk, tersenyum penuh kelegaan. "Kita sudah melalui masa-masa terberat, Bella. Sekarang kita harus melangkah lebih jauh, dan pastikan kita tidak berhenti sampai sini. Ini baru permulaan." Rencana mereka untuk mengembangkan pusat budaya ini mulai terwujud dengan nyata. Mereka tak hanya ingin menjadi sebuah tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk merayakan kebudayaan dalam segala bentuknya. Setelah memperoleh dukungan dari ribuan orang melalui crowdfunding, mereka memutuskan untuk memperluas program mereka, menambah fasilitas yang lebih baik, dan bahkan membuka cabang di beberapa kota besar di Eropa. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilan mereka. Tentu saja selalu ada pihak yang merasa terancam oleh perubahan. Salah satu pesaing terbesar mereka, sebuah perusahaan besar yang berfokus pada pendidikan dan budaya, mencoba menghancurkan reputasi mereka dengan cara yang lebih licik. Mereka menuduh pusat budaya Isabella dan Ade sebagai proyek yang tidak memiliki landasan kuat, dan mereka mencoba merusak citra mereka di mata masyarakat. Isabella merasa marah, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang perlu dipikirkan. "Kita harus tetap fokus pada tujuan kita," katanya dengan penuh keyakinan, meskipun ada kemarahan yang membara di balik kata-katanya. "Jika kita mulai membalas serangan ini, kita hanya akan terjebak dalam perkelahian yang tak ada habisnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar kompetisi bisnis." Ade mengerti betul apa yang dimaksud Isabella. Mereka telah membuktikan diri melalui kerja keras dan komitmen mereka terhadap visi yang lebih besar. Kini, mereka hanya perlu melangkah lebih jauh dan tetap berdiri teguh dengan prinsip mereka. Sebulan kemudian, pusat budaya mereka resmi dibuka untuk umum. Acara grand opening tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang dari berbagai negara, termasuk beberapa pembicara internasional yang telah mereka undang. Dalam acara tersebut, Isabella dan Ade menyampaikan pidato yang penuh emosi dan semangat. "Kami percaya bahwa dunia ini seharusnya tidak terpisah oleh batasan-batasan budaya, tetapi seharusnya menjadi tempat di mana kita bisa saling mengenal dan belajar," kata Isabella, suaranya bergetar karena penuh perasaan. Pusat budaya ini adalah hasil dari banyak impian, kerja keras, dan dukungan dari mereka yang percaya bahwa kita bisa membuat perbedaan. Ade berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Isabella. "Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang membangun jembatan antara kita semua. Ini adalah tempat di mana kebudayaan dan pengetahuan bertemu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik." Tepuk tangan bergema di seluruh ruang acara, dan Isabella merasakan sebuah kebanggaan yang begitu dalam. Momen itu adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Namun pada akhirnya, mereka berhasil melewatinya. Apa yang dulunya hanya sebuah ide, kini menjadi kenyataan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, Isabella dan Ade tahu bahwa ini baru awal. Dunia ini tidak akan pernah berhenti berubah, dan mereka harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk menjaga agar proyek mereka tetap relevan dan berkembang.
Tantangan akan terus datang, namun mereka kini merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapinya. Beberapa minggu setelah pembukaan pusat budaya, Isabella dan Ade duduk bersama di balkon rumah mereka. Mereka memandangi pemandangan kota yang tenang di malam hari, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. "Kita berhasil," kata Isabella. Suaranya lebih lembut sekarang. "Kita benar-benar berhasil." Ade menatapnya dengan senyum penuh kasih. "Ini lebih dari sekadar kesuksesan bisnis, Bella. Ini adalah pencapaian bersama kita. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melewati segala hal, asalkan kita percaya pada satu sama lain." Isabella menggenggam tangan Ade. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melangkah tanpa kamu di sisiku." Ade mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita sudah menempuh perjalanan panjang, dan aku yakin kita akan terus melangkah bersama." Seiring berjalannya waktu, pusat budaya mereka berkembang pesat. Program-program pendidikan yang mereka adakan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Para pengunjung dari berbagai belahan dunia datang untuk belajar, bertukar budaya, dan memperluas wawasan mereka. Isabella dan Ade merasa bangga karena proyek mereka tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga mampu membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Meskipun tantangan masih terus ada, mereka belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Kini, mereka tahu bahwa apapun yang datang, mereka bisa menghadapinya bersama. Pada akhirnya, kemenangan yang mereka raih bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tetapi tentang perjalanan cinta dan komitmen yang mereka jalani bersama, mengatasi segala rintangan yang menghadang, dan membuktikan bahwa bersama, mereka bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik